bimbingan kepada mereka. Bagaimana seharusnya mereka caranya meminjam mainan, bagaimana seharusnya ketika mereka mengembalikan mainan, walaupun yang kita ajarkan atau yang kita didik itu bukan anak kita sendiri, tetapi pada saat anak ini bergaul dengan anak kita, maka ini akan memberikan keuntungan juga, akan memberikan manfaat bagi anak kita sendiri, karena anak kita menjadi senang, anak kita menjadi happy, dan social skill mereka juga berkembang. Nah, anak usia 4 tahun karena motorik kasarnya sudah mampu mengontrol, mereka bisa mengontrol dengan baik, sehingga mereka itu senang untuk bereksplorasi dengan banyak sekali tantangan ya. Mereka senang main ayunan, kemudian main panjat-panjatan. Nah, itu yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dan motorik halusnya juga berkembang sehingga mereka senang bereksplorasi dengan jari-jarinya. Nah, bagi orang tua di rumah, memandirikan anak merupakan salah satu cara untuk mengeksplorasi jari-jarinya. Jadi, kalau anak-anak kita banyak bekerja dengan tangan mereka, membantu kita membereskan tempat tidur, membersihkan meja, atau mengangkat benda yang ada dalam kemampuan mereka, sesungguhnya itu adalah cara secara tidak langsung mengeksplorasi kemampuan motorik halusnya. Dan bahasanya juga, bahasanya mereka senang bereksplorasi dengan bahasanya. Karena itulah orang tua sering-seringlah meluangkan waktu atau mengalokasikan waktu untuk berbicara mendalam dengan mereka. Berbicara mendalam itu jadi bukan hanya sekedar bertanya kepada anak, kamu sudah makan, kamu sudah mandi, tetapi perbicaraan mendalam itu adalah pembicaraan yang betul-betul kita tuh ingin tahu apa yang ada dalam pikiran anak tentang sesuatu. Misalnya, bagaimana tadi di sekolah, apakah menyenangkan? Menurutmu kegiatan apa yang paling menarik buatmu hari ini? Apakah ada kegiatan yang paling membahagiakan untuk kamu? Siapa teman di sekolahmu yang menurut kamu itu sangat baik gitu loh? Apa yang membuat kamu memilihnya? Bagaimana dengan teman yang lain? Nah, ini adalah pembicaraan yang lebih dalam lagi dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya, dan pada saat anak itu berbicara kepada kita, menjawab berbagai macam pertanyaan, itu adalah latihan untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya. Nah, kemudian di usia 4 tahun, regulasi emosinya masih perlu bantuan. Sehingga sabar ya, kalau di usia 4 tahun, walaupun tantrumnya itu sudah berkurang frekuensinya, tapi mungkin sesekali masih muncul, maka sabar. Dampingi saja, berikan pengertian, kita memberikan ruang baginya untuk mengekspresikan emosinya, lalu kita sampaikan apa yang harus mereka pahami, maka secara perlahan mereka juga mulai paham gitu loh tentang bagaimana cara mengekspresikan marah, bagaimana cara mengekspresikan kesal, bagaimana cara mengekspresikan kesedihan, kesenangan itu yang bisa diterima oleh lingkungannya. Ini penting sekali ya, ini tidak hanya menjadi modal penting bagi mereka untuk bergaul dengan teman-temannya, tetapi ini menjadi modal penting bagi mereka untuk nanti pada saat mereka berkeluarga. Salah satu yang membuat banyaknya kasus perceraian, salah satu faktornya adalah kebuntuan komunikasi. Ini seringkali terjadi. Pasangan, jadi istri tidak bisa mengkomunikasikan perasaannya, keinginannya kepada suami. Kalau masalah suami itu meninggalkan rumah, dia tidak mau duduk bersama dengan istrinya. Banyak sekali rumah tangga yang akhirnya itu berpisah karena tidak adanya komunikasi di antara mereka. Nah, jadi bisa tergambar ya oleh kita bahwa apa yang kita bangun pada anak-anak kita di usia dini itu manfaatnya bisa mereka rasakan sampai mereka dewasa nanti, bahkan ketika mereka sudah berumah tangga. Dan apa yang kita lakukan kepada mereka di usia dini ini, insya Allah akan menjadi modal pada saat nanti mereka punya anak, sehingga mereka pun tahu gitu loh polanya. Kalau saya marah itu bagaimana, orang tua yang cenderung bersikap marah-marah ya ketika mereka marah. Nah, cara seperti itulah yang akan ditiru oleh anak, sehingga ketika anak pun berhadapan dengan situasi yang memancing kemarahan, maka yang keluar pada anak itu adalah marah-marah. Marah itu salah satu emosi. Apakah boleh? Boleh. Ya, Rasulullah juga pernah marah.
tetapi kemudian marah itu harus dikelola dengan baik. Jangan sampai kemarahan itu menjadi suatu yang bisa merusak diri sendiri, bahkan merusak lingkungan. Apalagi kalau anak-anak kita, bahkan kita juga, tidak terlatih untuk marah pada tempatnya. Jadi ada kejadian sesuatu yang sesungguhnya kita tidak perlu marah, lalu kita marah. Padahal ketika kita marah, itu kan membentuk keluar tuh energi yang banyak. Orang kalau habis marah itu kan capek ya, dadanya sakit, kemudian kita juga merasakan kelelahan. Nah, pada saat dada kita sakit, lalu kita merasa lelah, itu tidak hanya aspek-aspek itu saja sebetulnya yang ada di dalam tubuh kita, tetapi jantung kita menjadi berdegup, kemudian lambung kita menjadi berubah. Saya pernah membaca di dalam sebuah buku, di situ dijelaskan bahwa ketika orang itu punya emosi tertentu, misalnya senang, sedih, marah, itu ternyata berpengaruh terhadap warna di lambungnya, ya. Karena itulah kenapa kalau orang yang stres itu suka sakit lambung gitu ya, itu tanpa bisa dikontrol. Jadi penting sekali ya bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita agar anak itu punya kemampuan regulasi emosi yang baik. Nah, yang paling efektif mengajarkan itu adalah orang tua. Jadi orang tua dengan memodelkan diri, bagaimana cara mereka mengungkapkan kekesalannya, mengungkapkan kemarahannya, itu terekam loh di alam bawah sadar anak. Dan ketika terekam di alam bawah sadar mereka, nah pada masa tertentunya, ya pada satu saat ini akan mereka tiru gitu loh, ketika mereka menyikapi berbagai peristiwa atau kondisi yang pernah mereka hadapi. Selanjutnya adalah, nah, apa yang bisa kita lakukan? Anak-anak kita di usia dini, salah satu cirinya adalah mereka senang dengan bermain. Nah, tetapi kita harus paham bahwa ketika mereka bermain, sesungguhnya mereka itu sedang belajar. Karenanya, bagi orang tua, untuk anak-anak usia dini, pada saat memfasilitasi aktivitas belajar kepada anak-anak, maka suasananya itu harus suasana yang bermain. Suasana yang bermain itu bukan berarti di situ tidak ada batasan, di situ tidak ada tujuan, ya, di situ tidak ada tidak ada rasa penghormatan, artinya tidak ada suatu kerangka gitu loh pada proses bermain. Kami di TK Anak Soleh setiap hari mengajak anak bermain. Tetapi pada saat kami memfasilitasi anak bermain, kami pastikan bahwa aktivitas yang kami lakukan itu punya tujuan. Jadi yang kami lakukan adalah bagaimana kami harus menciptakan satu suasana di mana anak tertantang untuk melakukan berbagai macam aktivitas, lalu semua aspek-aspek itu terstimulasi, ya bahasanya, motorik kasarnya, motorik halusnya, emosinya, sosialnya itu terstimulasi, ya. Tapi mereka juga senang menikmati itu semua, walaupun sesekali mereka merasa, aduh susah, gitu ya. Kemudian mereka mungkin ada kesalahan pada saat melakukan, kemudian bersinggungan dengan teman yang lainnya, kemudian pada saat mereka bermain juga mungkin mereka merasa sedih, kecewa, ya. Tetapi kehidupan kan memang seperti itu ya. Jadi dalam aktivitas bermain itu kita juga bukan berartikan bahwa anak itu harus selalu senang gitu loh pada saat melakukan aktivitasnya. Tetapi mereka juga di situ ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Tetapi bagaimana kita tetap membangun bahwa setiap apapun yang muncul pada saat anak melakukan aktivitas bermain itu harus ada satu pembelajaran yang bisa anak ambil. Tidak hanya sesungguhnya pelajaran buat anak sih, pengalaman kami adalah ketika kami memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain, anak belajar, dan pada saat anak belajar, kami juga belajar. Bahkan bisa dikatakan bahwa anak-anak itu adalah guru kami yang mengajarkan tentang sabar, yang mengajarkan kepada kami tentang syukur, yang mengajarkan kepada kami tentang harus disiplin, istiqomah, ya, dan fasilitasnya itu yang dengan harus berbagai macam aktivitas. Bacakan buku cerita, libatkan dalam percakapan. Kemudian kalau kita sudah membacakan buku cerita kepada anak, ajukan banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi tidak hanya pertanyaan yang sifatnya tertutup. Jadi kalau tertutup misalnya,
ini apa? Ini pohon. Ini apa? Ini tanaman. Itu kan hanya satu ya jawabannya. Tapi kembangkan pertanyaan-pertanyaan kita, sehingga pertanyaan yang kita ajukan itu menjadi pertanyaan yang lebih kompleks, yang membuat anak juga pada saat menjawab, mereka harus berpikir lebih dahulu. Coba kamu tebak, kalau misalnya kondisinya demikian, menurutmu apa yang seharusnya dilakukan oleh Ali? Jangan buka dulu ya halaman selanjutnya. Menurut kamu, Ali akan melakukan apa? Nah, itu salah satu contoh tuh, menebak kisah cerita selanjutnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak tuh harus berpikir terlebih dahulu. Ketika kita banyak bertanya kepada anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks, maka kemampuan berpikir anak pun menjadi berkembang. Nah, lalu motorik kasar mereka kita fasilitasi dengan kasih kesempatan untuk melakukan aktivitas yang mengeksplorasi gerak mereka ya. Mereka bisa berlari, mereka bisa diajak main bola, dan umumnya mereka sudah bisa bermain sepeda. Nah, ini aktivitas yang sangat menyenangkan buat mereka. Nah, ketika dari awal kita sudah mengenalkan aktivitas-aktivitas motorik kasar, maka ini akan menjadi satu pengalaman yang menyenangkan buat anak, dan anak itu biasanya jadi candu gitu loh, jadi ingin lagi. Ini menjadi suatu aktivitas yang diminati oleh anak. Nah, tetapi kalau anak ini sejak dari awal stimulasi terhadap aktivitas geraknya ini kurang diberikan, lalu anak sudah dikenalkan dengan alat gadget, kita tahu ya, alat gadget itu anak-anak tidak perlu pergi kemana-mana, dia hanya duduk. Nah, dia sudah merasa asik di situ. Nah, kalau dia sudah merasa asik dengan alat gadgetnya, biasanya anak akan sulit untuk diajak melakukan aktivitas gerak. Sudah malas, sudah nggak tertarik. Ya, minat mereka itu sudah ditarik kepada yang lain. Karena itulah kenapa saya sering mengingatkan kepada orang tua. Bagi orang tua yang punya anak usia dini, bersikap bijaklah dalam mengenalkan alat gadget kepada anak-anak kita. Dan di situasi pandemi ini betul-betul merupakan satu ujian bagi orang tua, satu tantangan. Karena yang awalnya mungkin kita sama sekali tidak memperkenalkan alat gadget kepada anak-anak kita yang usianya masih 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tetapi karena sekolah tidak bisa membuka kegiatannya, sehingga dengan terpaksa kita harus bertatap muka dengan anak melalui alat gadget. Nah, itu ada tantangan sendiri. Bagaimana kita memahamkan kepada anak bahwa alat gadget itu adalah alat yang bisa kita gunakan untuk belajar. Kamu sebetulnya bisa juga untuk menggunakan aktivitas yang lain, tapi kita harus kontrol diri. Kita harus punya kemampuan untuk untuk menggunakan alat-alat itu sesuai dengan fungsinya dengan benar. Yang intinya adalah memberikan manfaat untuk kita, memberikan manfaat untuk orang lain. Jangan sampai kita menggunakan alat, tapi justru alat itu merusak diri kita. Karena jika itu yang terjadi, maka tentunya yang merugi adalah diri kita sendiri. Nah, ini adalah sebuah tantangan ya bagi para orang tua dan juga bagi para guru. Nah, di usia 4 tahun karena motorik kasarnya juga sudah lebih kuat, kemudian motorik halusnya juga sudah lebih terampil, maka anak-anak kita mulailah libatkan dalam aktivitas-aktivitas kegiatan sehari-hari sehingga kemandirian anak itu semakin terbangun. Mulai banyak kurangi pelayanan-pelayanan kita. Anak makan sendiri, anak mandi sendiri, anak membawa tas sendiri, menyimpan pakaian kotor sendiri, ya. Latih anak-anak di dalam kemandirian yang lebih banyak lagi, karena dengan melatih kemandirian mereka, tidak hanya itu membangun percaya diri anak, tapi juga sebetulnya itu membangun membantu orang tua juga, karena orang tua tidak lagi seluruh waktunya itu harus melayani anak. Mereka mungkin sudah bisa punya waktu untuk diri sendiri, me time ya. Ketika anak itu sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, di kesempatan tersebut orang tua bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, kemudian anak masih perlu bantuan ya untuk bisa mengikuti pola. Ini wajar. Nah, tetapi pada saat kita mengingatkan anak agar mereka patuh pada aturan atau melakukan aktivitas dengan aman, maka tidak sering menggunakan kata larangan ya, yang membuat anak-anak itu akhirnya tidak berani untuk mencoba sesuatu. Nggak boleh itu,
nggak boleh ini. Jadi banyak sekali gitu kalimat-kalimat tidak bolehnya gitu. Jangan ini, jangan itu. Selama apa yang ingin anak coba itu bisa kita pastikan dalam batas aman, maka dicoba saja. Meskipun kita tahu misalnya anak-anak nanti ini ada kesalahan yang dia lakukan misalnya seperti itu. Tetapi ketika dipastikan aman, biarlah kesalahan itu menjadi bagian daripada proses pembelajaran anak yang membuat anak itu jadi tahu, oh, lain kali saya harus melakukan dengan cara yang benar. Nah, dan orang tua harus menjadi contoh karena anak-anak ini sedang tertarik untuk bersosialisasi dalam lingkungan yang lebih luas, maka orang tua juga harus menjadi model cara bersosialisasi yang baik kepada teman anak kita. Kita harus menyapa mereka dengan ramah. Ketika kita menghargai, menghormati teman anak kita, sesungguhnya anak kita juga senang loh, karena dia juga ikut merasa dihargai. Jadi pada saat anak-anak itu misalnya berantem ya dengan anak kita, jangan sampai kemudian kita dendam gitu loh kepada anak tersebut. Anak-anak itu berkonflik itu udah biasa ya. Tetapi coba kita lihat ketika anak-anak itu konflik ya, 5 menit kemudian mereka sudah main lagi. Atau besoknya mereka saling mencari, padahal sebelumnya mungkin mereka saling gontok-gontokan gitu ya, besoknya mereka sudah berdamai seolah-olah tidak pernah ada masalah gitu di antara mereka. Karena anak itu demikian mudah ini ya, demikian mudah untuk memaafkan. Nah, jangan sampai kesucian ini itu kita intervensi dengan sikap kita, lalu kita katakan gak usah main sama dia mah orangnya jahat gitu. Nah, intervensi-intervensi seperti ini tidak baik gitu loh untuk anak-anak kita. Meskipun jika ada kekeliruan pada teman kita, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada anak kita, bahkan justru akan lebih baik kalau kita ajak anak kita, yuk bantu teman kita agar dia tahu bagaimana cara bermain. Jadi yang ditumbuhkan itu adalah justru kasih sayang. Jadi ketika anak itu tahu ada temannya yang berperilaku tidak baik, yang muncul itu adalah bukan kebencian atau bukan keinginan untuk mengejek, bukan keinginan untuk menghina, tapi yang muncul pada pikiran anak itu adalah bagaimana caranya agar teman saya yang belum paham ini menjadi paham. Nah, jika orang tua berhasil untuk melakukan ini Masya Allah, ini akan menjadi modal yang sangat penting gitu loh untuk mereka pada saat nanti mereka memasuki dunia yang lebih luas ya. Mereka bisa menjadi orang yang bersikap pemaaf, memaafkan, mereka nggak baperan kepada sesuatu yang seharusnya itu adalah masalah kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Betapa banyak ya di dalam kehidupan masyarakat ada masalah yang itu jadi besar yang awalnya itu dari hal-hal yang kecil sekali. Contoh misalnya bisa kita lihat deh di berita ada tawuran yang sampai memakan korban, ada yang meninggal. Tuh ternyata ketika ditelusuri itu berawal dari apa? Ya berawal dari dari hal-hal yang kecil gitu, dari ejek-ejekan, dari lontaran-lontaran yang akhirnya itu memicu emosi, lalu janjian lah tawuran. Dan yang paling memiriskan adalah ketika yang bermasalah ini 2 orang, lalu yang tawuran itu bisa 2 kelompok gitu yang berlawanan. Ini kan hal yang sangat memprihatinkan. Nah, karena itulah orang tua perlu kontrol ya, perlu kontrol ketika dia berucap, ketika dia berperilaku, ketika dia bersikap. Jangan sekali-kali suka menggunjing di depan anak yang menjelek-jelekan orang lain, atau bahkan misalnya menjelekkan bapaknya sendiri. Tuh bapakmu tuh dari dulu begitu, itu loh yang bikin mama tuh gak suka. Oh jangan. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang kita tidak sukai dari pasangan kita, itu jangan sampai kemudian meruntuhkan di bawah pasangan kita itu di hadapan anak ya. Nah, ini harus menjadi model cara bersosial yang baik, termasuk juga ya jangan marah-marahan gitu ya, berkelahi di depan anak. Jadi kalau ada orang tua yang punya masalah gitu ya, jangan sekali-kali mereka saling berhadapan-hadapan kemudian sambil berkacak pinggang ya, kemudian saling melontarkan ejekan, hinaan, menyakiti satu sama lain, bahkan sampai lempar piring, lempar benda itu di hadapan anak-anak. Anak-anak itu sangat mencintai kedua orang tuanya. Ketika dia berhadapan dengan sikap orang tuanya yang seperti itu, dia itu tidak bisa memilih siapa yang harus lebih saya sayangi, apakah ibu atau ayah. Ayah dan ibu itu keduanya ada
Sehingga kalau ada orang tua yang punya masalah di antara mereka, pastikan mereka menyelesaikan itu tidak di hadapan anak. Tidak di hadapan anak, sehingga ketika mereka hadir bersama anak-anak mereka, yang terlihat itu adalah orang tua menjadi pasangan yang kompak. Karena itulah